Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa hadir ke masjid ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib berjamaah sambil kita menunggu salat isya. Dan ini kata Rasulullah apa? Dzalikumur ribat. Dianggap seperti ribat, dicatat seperti ribat. Orang yang ribat itu apa? Orang yang sedang berjaga di perbatasan musuh. Jadi seperti orang yang menjaga negeri kaum muslimin dari serangan musuh. Pahalanya seperti ribat. Kita menunggu salat, menuju salat selanjutnya itu seperti ribat. Kebaikannya seperti ribat, yaitu seperti sedang menjaga negeri kaum muslimin dari serangan musuh. Ini adalah taufik dari Allah. Ini adalah anugerah dari Allah dan kita patut untuk kita syukuri. Berarti Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba-hambanya yang baik hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nufus, itu tentang psikologi Islam, bagaimana kita membangun mental kepribadian muslim yang kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir membahas masih di tema di tema 2, yaitu tentang asas atau landasan bagaimana kepribadian kita itu dibentuk. Landasan membentuk kepribadian dalam Islam itu adalah landasan yang pertama dan paling utama kemarin adalah tauhid. Itu bagaimana kita memiliki mental dalam jiwa kita itu, yaitu satu, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, yaitu terbentuknya mental keyakinan bahwa yang menciptakan, yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk nasib diri kita, termasuk segala hal yang ada dalam kehidupan kita, itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mental ini sudah terbentuk, maka akan melahirkan mental selanjutnya, bahwa yaitu apa? Mental tauhid uluhiyah. Mental tauhid uluhiyah adalah pantang bagi seorang muslim untuk merendahkan diri dan mempasrahkan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Buah dari tauhid rububiyahnya. Keyakinannya akan kemahabesaran Allah, akan kekuasaan Allah, kemudian melahirkan ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tidak ada rasa takut dalam dirinya, tidak ada rasa khawatir dalam dirinya. Sehingga muncullah keseimbangan kepribadian, keseimbangan mental yang menjadikan seseorang itu lebih kuat. Karena pada hakikatnya manusia itu lemah, ya.
Manusia itu lemah, suka mencari sandaran. Makanya saya bilang salah satu mental yang lemah itu di antaranya yang harus kita hapus dalam diri kita, yang menjadi introspeksi diri kita. Kadang-kadang tentunya Allah berikan ujian kita dalam kehidupan. Nah, ketika Allah berikan kita ujian batasan harta, mental kita saat menghadapi situasi ini apa yang terjadi? Manusia kadang-kadang ketika mendapatkan ujian sedikit harta atau sempitnya harta, kada berduit gitu ya, mental itu terlihat. Kira-kira apa yang ada di dalam mentalnya itu menunjukkan kualitas pribadinya. Ada yang diantaranya langsung bersandar, Ana Abdur Razzaq. Aku ini adalah hambanya yang maha memberi rezeki. Artinya apa? Mentalnya santuy. Ada apa Pak? Ini hanya bagian dari ujian Allah. Pasti akan ada solusinya. Tapi ada juga nang langsung amun ada ujian. Ada aja si Anu, kena kok aja minjem duit lo nih ya. Mental bersandarnya kepada manusia itu besar. Inilah kurangnya tauhid, kurangnya kekuatan mental dalam kepribadian seseorang. Maka seorang muslim kalau ingin memiliki pribadi yang kokoh, maka satu, tauhid rububiyahnya, keyakinannya bahwa Allah yang menjamin kehidupan. Yang kedua, tauhid uluhiyahnya, ketundukannya hanya kepada Allah. Maka dia mengamalkan janjinya setiap kali salat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah hamba mempersembahkan segala kehinaan dan kepasrahan diri, dan hanya kepadamulah ya Allah hamba memohon pertolongan. Jadi kalau ada kesulitan dalam kehidupan, siapa yang pertama kali dia kontak? Allah. Yang pertama kali dia hubungi adalah Allah. Inilah mental seorang muslim. Maka ada jenis tauhid yang ketiga, yaitu apa? Tauhid al-asma wa sifat, yaitu tauhid nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa maknanya? Yaitu adalah ifradullah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Yaitu mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Artinya hanya Allah lah saja yang memiliki nama-nama yang paling baik dan sifat-sifat yang paling tinggi. Maka kalau orang sudah meyakini nama-nama dan sifat Allah, tidak ada yang menyamai Allah. Allah lah yang maha segalanya dengan segala nama dan sifat-sifatnya. Tentunya ini adalah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, termasuk dengan makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Artinya kita mengimani apa yang Allah menetapkan, apa yang Allah tetapkan tentang dirinya, baik itu berupa nama ataupun sifat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bighairi takyif, kada usah ditakuni kayak apanya. Wa tashbih, kada usah dimirip-mirip akan kayak apa. Wala ta'til, kada juga ditolak atau ini asa kada cocok dengan Allah, tapi Allah sebutkan itu adalah sifat Allah, lalu kemudian kada usah gin kita alih aja gin ngarannya. Tidak seperti itu. Jadi apapun yang ditetapkan Allah tentang nama dan sifatnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita tuh tunduk. Kayak apanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang di muka bumi ini yang serupa dengan Allah. Tidak ada segala sesuatu, tidak hanya di muka bumi, sealam semesta yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita beriman dengan nama dan sifat Allah, maka salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan adalah semakin kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Pian tadi misalkan mendapatkan ujian kesulitan, lalu dibantu oleh saudaranya yang lain, muslim.
Maka pantang seorang muslim mengucapkan apa? Amun kadapian semalam. Cakanya kadapian. Nah, cakanya kadapian. Ini berarti apa? Mengagungkan manusia dulu. Pantang seorang muslim mengucapkan seperti itu. Maka dia akan mengatakan apa? Alhamdulillah atas karunia Allah melalui pian semalam. Alhamdulillah. Berkat Allah yang maha kasih sayang melalui tangan pian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membalas pian kebaikan. Kada ingat yang diagungkan pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Makhluk itu hanya wasilah. Hanya perantara. Karena sumber pertolongan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, kalau kita itu mengenal asma dan sifat Allah, maka itu membantu kita semakin mengenal kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang dalam keadaan hati sempit, kemudian kita sebut, Ya Rahman, Ya Rahman. Kemudian hati kita semakin lapang. Ketika kita sedang sulit rizkinya, kita bilang, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Kita menyebut Allah, wahai yang maha memberi rizki, wahai yang... Semakin kita mengenal, mengagungkan Allah dalam nama dan sifatnya, semakin kita mengagungkan Allah dan menguatkan mental kita untuk bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi 3 macam tauhid ini adalah landasan bagaimana kita bisa membangun kepribadian kita, mental kita agar menjadi pribadi yang kokoh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait tentang perintah Allah, terkait tentang tauhid asma dan sifat ini, ada beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka gunakanlah nama-nama tersebut untuk menyeru Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan nama-nama Allah itu untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 110. Qulidullah awid'ur rahman. Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah ataupun berdoalah kepada Ar-Rahman yang Maha Kasih. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka dengan nama apapun engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik. Semakin kita mengenal asmaul husna, semakin kita merasakan betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha segalanya. Dan hilang kekhawatiran dalam diri kita. Lalu kemudian, dengan kita mengenal nama tadi, semakin khusyuk kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semakin yakin bahwa Allah itu adalah tempat bersandar kita. Kita kurang apa, Allah memiliki jawaban dengan nama dan sifatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami. Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki yad'u, sedang berdoa, wa huwa yaqul, dan dia mengucapkan Allahumma. Artinya apa? Ya Allah. Dia menyebut nama Allah. Artinya Allah apa? Allah? What? Tuhan. Allah dari kata ilah. Ilah masdar yang bermakna maf'ul atau ma'luh. Artinya apa? Ma'bud. Allah itu artinya al-ma'bud, yang diibadahi, yang diserahkan segala bentuk
kerendahan diri dan keberpasrahan diri. At-tadallul wal khudu'. Jadi Allahumma. Jadi kita sudah mengagungkan Allah. Wahai Allah, tempat di mana segala kerendahan diriku dan keberserahan diriku persembahkan kepadamu, Allah. Jadi orang ini berkata, Allahumma inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi'anni, dengan bahwasanya, asyhadu, aku bersaksi, annaka antallah, sesungguhnya engkaulah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, al-ahad, yang maha tunggal, as-samad, yang maha bersandar atas segala sesuatu, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak pula melahirkan, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya, sesuatu apapun. Maka kemudian faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di genggamannya. Artinya apa? Demi Allah. Rasulullah bersumpah atas nama Allah. Laqad sa'ala Allah bismihil a'zam. Dia telah memohon kepada Allah dengan nama-namanya sangat agung. Alladzi, yang mana kata beliau, idza du'iya bihi ajaba. Kalau dia didoa, dipohonkan dengan nama-nama tadi, maka dia pasti akan mengabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan jika dia dipinta dengan nama-nama tersebut, pasti akan memberikan. Jadi semakin kita itu memohon kepada Allah, membesarkan Allah dengan Asmaul Husna, menyanjung Allah sebelum kita memohon sesuatu, kita besarkan Allah dengan nama-namanya husna, ya, maka itu semakin menjadi sebab terkabulnya permohonan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena semakin kita itu benar-benar merasa berserah diri kepada Allah, merasa bahwa Allah lah yang benar-benar zat satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan sifat itu, berhak untuk mendapatkan sandaran kegundahan diri kita. Disitulah lalu kemudian muncul keseimbangan diri. Kalau kita ngomong bahasa otak itu, kemudian endorfin dalam otak kita itu kemudian menjadi hormon endorfin itu kemudian menjadi lahir, muncul sumber kebahagiaan. Jadi endorfin itu morfin alami dalam otak kita. Jadi kalau kita berdoa seperti itu dengan khusyuk, dengan rasa berserah diri, yakin Allah ini benar-benar sesuai dengan keyakinan kita dengan nama dan sifatnya tersebut, maka kemudian Allah akan jawab dengan ketenangan jiwa kita. Lahirlah Allah keluarkan hormon endorfin dalam otak kita, lalu kemudian kita pun merasa bahagia. Kita pun merasa bahagia dalam keadaan seperti itu. Jadi itulah pentingnya tauhid dalam sebagai landasan untuk membangun kepribadian kita, membangun mental kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, landasan kedua selain tauhid adalah penting bagi kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi membangun kepribadian itu selain menegakkan tauhid, juga al-i'tisam bil Quran was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah adalah sumber kebenaran. Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam muqaddimah kitab risalah salah satu usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi,
Beliau di dalam muqaddimah itu sangat bagus. Di dalam muqaddimah yang kedua, beliau menyampaikan ada 3 hal penting yang diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Tidak hanya diketahui tapi juga diamalkan. Yang pertama, kata beliau, "Annallaha khalaqana wa razaqana." Sesungguhnya yang menciptakan kita ini adalah Allah. Yang memberikan rezeki kita itu juga Allah. Artinya, anugerah kehidupan yang kita dapatkan saat ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, lam yatrukna hamala. Allah itu menciptakan manusia lahir bukan berarti tanpa tujuan apa-apa. Tumbuh besar kemudian menjalani kehidupan sesuai dengan metode masing-masing, tidak. Allah tidak memberikan cara hidup seperti itu. Allah memiliki misi. Allah memiliki bagaimana cara menjalani kehidupan yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian arsala ilaina rasulan, kata beliau. Makanya Allah tuh mengutus rasul. Supaya apa? Supaya kita itu paham sebenarnya tujuan kita ada itu apa. Dan tidak hanya mengutus rasul. Bersama rasul itu Allah turunkan apa? Wahyu. Yang pada umat ini Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itulah petunjuk bagaimana cara kita menegakkan tauhid. Kemudian bagaimana kita memandang kehidupan ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kita ini disuruh Allah berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Maksudnya berpecah belah apa? Masing-masing masing-masing merasa bujur dengan cara pandang masing-masing. Masing-masing merasa bujur dengan ilmunya masing-masing. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apa? Beri'tisam, berpegang teguh dengan hablullah. Tali Allah. Tali Allah itu apa? Di dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan yang disebut dengan hablullah adalah Alkitab was Sunnah. Yang disebut dengan tali Allah itu adalah ya Al-Quran dan Sunnah. Itulah 2 sumber kebenaran di dalam kehidupan kita. Acuan hidup kita. Bagaimana kita menyikapi masalah ada di situ. Bagaimana kita ingin menemukan kebahagiaan ada di situ. Bagaimana cara kita berakhlak ada di situ. Bagaimana kita menegakkan tauhid ada di situ. Semuanya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka semakin kokoh kehidupan seseorang, semakin kokoh kepribadian seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita di dalam surat Al-Hasyr, di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Apa-apa yang disampaikan oleh Rasul, ambil, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dilarang maka jauhi. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan bahwa sumber keselamatan itu ada di mana? Ada pada taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu menyampaikan wahyu Allah berupa Al-Qur'an, yang kedua beliau menjelaskan Al-Qur'an dengan sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam muqaddimah tadi yang ulun sebutkan tadi, Syekh Muhammad At-Tamimi pun menyebutkan, kata beliau, "Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar."
Maka barang siapa yang taat kepada Rasul tadi, maka dia pasti masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Tapi amunnya enggan untuk taat kepada Rasul, maka dia akan masuk neraka. Kemudian beliau mengambil dalil surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kalian. Nabi Muhammad SAW akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau telah menyampaikan seluruh kewajiban beliau untuk memberikan petunjuk kepada umat ini. Tinggal kitanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bersikap terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita termasuk dari umat beliau yang taat atau tidak? Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengutus kepada Firaun seorang rasul. Allah memberi contoh Firaun. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhadhan wabila. Akan tetapi Firaun bermaksiat, enggan taat kepada rasul tersebut, yaitu Nabi Musa, fa'akhadnahu akhadhan wabila. Maka kami pun hukum dia dan pengikutnya dengan hukuman yang berat. Allah mengambil contoh Firaun. Pernah mendengar kisah Firaun di dalam Al-Quran? Di antaranya adalah di surat Al-A'raf ayat 130 sampai 137. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Firaun dan pengikutnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ketika Nabi Musa datang kepada Firaun untuk mengajak Firaun dan pengikutnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Apakah mereka mau beriman? Firaun mau beriman? Tidak. Saking menolaknya Firaun terhadap Nabi Musa, Allah kemudian turunkan azab kepada Firaun dan pengikutnya. Itu berupa apa? Tufan. Tufan apa? Angin topan. Badai, hujan yang begitu lebat dengan petirnya. Banjir melanda Mesir. Segala sesuatu menjadi hancur. Lalu kemudian setelah Allah turunkan azab tersebut, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah singkirkan azab tersebut. Lalu kemudian Allah ganti sesuatu yang rusak tadi menjadi sesuatu yang subur. Mesir menjadi sangat subur pasca bencana badai topan tersebut. Apa ajar Fir'aun? Apakah mereka bersyukur kepada Allah? Tidak. Di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf tadi, apa yang dikatakan Fir'aun? Inilah kemampuan kami mengatasi bencana. Inilah kehebatan kami dalam mengatasi bencana. Mau beriman? Tidak. Kembali Nabi Musa mengajak Fir'aun. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tidak ada yang beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian yang kedua. Allah turunkan jarat, belalang. Allah habiskan tanaman yang subur tadi, sehingga tidak ada bahan pangan yang tersisa pada saat itu. Melihat keadaan kayak gini, bingung Fir'aun, kayak apa pulang mengatasinya. Lalu ada penasehatnya yang bilang, kita kiawang Musa. Dipanggillah Nabi Musa. Wahai Musa, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana ini segera dihilangkan. Janji kami beriman. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hilangkan kemudian belalang-belalang tersebut. Berimankah? Ya. Sombong pulang Firaun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian yang
kedua, Allah turunkan kummal, serangga. Kalian kalau tahu di dalam Ibnu Katsir diceritakan, sebelum kummal tadi adalah belalang. Belalang itu tidak hanya memakan makanan. Bencananya itu sampai gagang lawang nang besi itu dimakan belalang, hancur. Lawang-lawang yang ada di bangunan di Mesir itu, di istana Fir'aun itu hancur oleh belalang terus. Artinya ini bukan sekedar hama tanaman, bujur azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah Fir'aun enggan untuk sekian kalinya, Allah turunkan kummal. Kummal ini kalau bahasa sederhananya kutu, tapi ya serangga kecil. Serangga kecil ini menyerbu ke dalam perumahan-perumahan yang ada di dalam istana Fir'aun. Tempat tinggal yang ada didiami oleh Fir'aun dan pengikutnya. Sehingga dia memakani segala sesuatu yang ada di dalam gudang makanan. Nang bisi 10 ton, 10 karung gandum tinggal 3, yang 7 dimakan. Kembali lagi Fir'aun memanggil Nabi Musa dan memohon, minta tolong doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janji kami beriman. Janji beriman. Apakah Fir'aun beriman? Nah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Dofadi', difda', kodok. Kodoknya itu di dalam diceritakan sampai menterinya itu kalau duduk itu tertanam sampai ke gulu. Siapa pian? Mau mencapai sikung kodok ganal aja kira-kira tuh kucek ya. Ini kalau sampai di awak, di mana-mana duduk, di bawah kursi, di atas meja, semua kodok. Bahkan karena tidaklah seorang berbicara saat itu, membuka mulut, kecuali kodok itu melompat ke dalam mulutnya. Udzubillah. Ini bukan sekedar kodok, ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berimankah Fir'aun? Ya. Caranya masih sama, panggil Nabi Musa, minta doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong hilangkan azab ini. Nabi Musa doakan, Allah izinkan untuk menghilangkan azab ini. Dan kembali Fir'aun berulah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pulang selanjutnya? Allah kirimkan darah. Seluruh sumber air yang ada di Mesir, di sumur-sumur, di sungai, di bejana yang ada berubah menjadi darah. Bukan berubah jadi warna habang, bujur darah. Bukan menjadi warna merah, enggak, amis darah. Kada kawa diminum. Kebuliangan. Fir'aun masih aja bocap, sihir apa pulang nih diolah Musa nih. Nah, Fir'aun tuh bocap, sihir apa pulangnya. Akhirnya penahitnya bilang, kada mungkin raja ini kalau ini sihir. Ini semesiran. Semuanyaan berubah menjadi darah. Ini bukan sihir. Amun sihir itu di mana tukang sihirnya, di situ pangnya kalau mau olah mengelabui mata orang yang disihir. Tapi ini seluruh alam. Seluruh Mesir. Kembali lagi, manggil lagi Nabi. Minta doakan lagi, dengan janji lagi, beriman. Imbah Allah angkat, bujurkah beriman? Tidak. Yang mengolah Fir'aun berkata, aku beriman dengan Nabi Musa, dengan Robnya Musa, apa? Ketika Allah menenggelamkan mereka di Laut Merah. Tapi semua sudah berakhir. Jadi Allah mengambil contoh Fir'aun. Dengan hukuman yang berat. Artinya Allah ingin menjelaskan bahwa maksiat kita kepada Rasul, ketidaktaatan kita terhadap ajaran Rasul itu sebab kerusakan kehidupan kita, kehilangan keberkahan dalam hidup kita, bahkan kebinasaan hidup kita. Yang merubah Fir'aun untuk beriman hanya kematian, tapi semua sudah berakhir. Makanya Allah tidak berhenti di situ. Di dalam ayat lain Allah jelaskan, walaupun mumi Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah sebagai bukti bahwa cerita tentang Fir'aun itu benar, tapi Allah Subhanahu wa taala nampakkan azabnya setiap pagi dan sore. Azabnya di neraka Jahannam itu Allah tampakkan. Kayak apa? Dengan maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya
ada di Mesir. Tapi keguncangan hatinya, ketakutannya terhadap azab Allah yang menantinya nanti di hari kiamat, Allah tampakkan pagi dan sore hari, setiap hari. Kayak apa kita beriman dengan azab Allah seperti itu sementara Fir'aunnya ada dalam keadaan dibalsam muminya? Salah satu logikanya sederhananya adalah salah satu ayat Allah kauniyah yang Allah kirimkan ke kita adalah mimpi. Salah satu proses mental untuk membuktikan bahwa azab itu sangat mungkin terjadi di dunia ini adalah proses mimpi. Orang mimpi buruk kuciak-kuciak. Jasadnya di mana? Di atas ranjang. Tapi jiwanya sakit nggak? Merasa misalkan jatuh terhimpit, merasa padahal jasadnya di mana? Di atas pembaringan. Itu kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi Allah itu adalah mudah. Jadi kalau kita ingin melihat bujur ke azab Allah tuh, kita di mimpi kita tuh lah tersiksa kok. Fenomena ketindihan, kata kau bernafas lagi gurih. Mimpi dikejar-kejar. Ya, mimpi merasa ketakutan yang mempengaruhi kita sampai bangun. Bahkan dalam menjalani kehidupan aja berpengaruh. Ada nggak manusia yang kena gangguan mental seperti itu? Ada. Efek dari mimpinya itu sampai dalam kehidupan sehari-hari pun mengganggu. Bagaimana kesempitan hati itu kemudian menjadikan kita tersiksa dalam kehidupan kita. Maka Allah lah maha segala sesuatu yang tempat kita bersandar. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber dari kehidupan kita. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Taati Allah dan Rasulnya. Taati perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza da'akum lima yuhyikum. Di mana Allah dan Rasul itu kalau memerintahkan kita, yuhyikum, sebab kehidupan kita. Sebab kehidupan kita, sebab kemaslahatan kita. Jadi perintah Allah dan perintah Rasul itu bukan beban kita, tapi sebab kehidupan kita. Sebab harmonisnya kehidupan kita. Sebab keseimbangan alam semesta. Yang menjadi hancur itu apa? Perbuatan manusia. Kalau seandainya semuanya taat, maka hidup alam semesta ini akan seimbang. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, sebab terjadinya bencana itu apa? Perbuatan manusia. Kalau kita semua taat kepada Allah dan Rasul, ya, mentaati Allah dan Rasul, maka kehidupan di dalam semesta ini akan seimbang. Tapi memang sunnatullah. Kehidupan abadi itu bukan di sini. Ini adalah tempat ujian. Makanya pada akhirnya dunia ini akan kiamat. Karena rusak memang. Karena ketidakseimbangan kutub kebaikan dan keburukan tadi. Karena ini adalah tempat ujian. Sehingga kita nanti mempertanggungjawabkan soal amal kita di akhirat nanti. Jadi taat kepada Allah dan Rasul itu adalah sebab dari kehidupan. Nah, Syekh Anas Ahmad Karzun, penulis kitab Tazkiyatun Nufus yang ulun bawakan pada kajian ini, beliau menjelaskan maksud dari yuhyikum, sebab dari hidupnya. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam ayat tersebut? Yaitu kata beliau yang pertama, bahwa taat kepada Allah dan Rasul, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah hayatul qalbi wa najatu min asri syahwat. Yang namanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah sebab hidupnya hati kita dan kemenangan jiwa kita dari apa? Dari belenggu syahwat. Orang kalau sudah paham Al-Quran dan As-Sunnah, siap taat kepada Allah dan Rasul, akan lebih mudah untuk menghilangkan belenggu syahwatnya. Jadi dia akan hidup. Aku hendak mengambil hak orang lain. Tapi ingat, Allah melarang. Nah,
sebab dia menahan diri tadi, maka dia telah membebaskan dirinya dari belenggu syahwat. Lalu kemudian juga hayatul aqli wa intilaqihi min aghlalil jahli wasyakki wasyubhat. Hayat, kehidupan yang kita dapat dari sebab kita itu berpegang Al-Quran dan Sunnah adalah kehidupan akal kita. Di mana kalau akal kita ini sudah dapat asupan Al-Quran dan As-Sunnah, itu menjadi merdeka. Dari mana? Dari belenggu kebodohan. Dari belenggu keraguan-raguan. Bujurkah kadakah? Iyakah kadakah? Tidak ada syak di dalam jiwa. Yakin kita. Wasyubuhat. Dan berbagai macam syubhat. Berbagai macam syubhat. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu menjadikan akal kita itu menjadi lebih sehat. Tidak mudah kena syubhat. Lalu kemudian juga hayatul insan wa taharrurihi min dhullil ubudiyah lil bashar. Jadi kita taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sebab kehidupan diri kita sendiri. Itu apa? Membebaskan diri kita dari ketundukan, kehinaan, menghinakan diri kita di hadapan manusia. Kenapa? Karena kita merasa kita ini adalah makhluk Allah, kita ini adalah hamba Allah. Artinya apa? Kita itu menjadi bahasa yang lebih juhud. Kita itu merasa lebih ingin membantu manusia daripada butuh kepada manusia. Lebih ingin membantu sesama daripada ingin mendapatkan bantuan sesama. Jadi lebih tegar kita tuh, lebih berwibawa, ya. Kadang mental melas, gitu. Tapi lebih ingin banyak berbuat daripada dikasihani. Jadi kalau manusia itu berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, ketawakalannya akan lebih tinggi. Sehingga jiwanya bebas dari penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan yang kedua juga, bahwa yang namanya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sebab dari keselamatan atau hidupnya, kemenangannya, keselamatan dari sosial masyarakat kita. Sosial masyarakat kita. Coba kalau masyarakat kita jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita bisa rasakan sendiri. Ya. Manusia itu membentuk budaya. Ya. Coba kalau kehidupan itu mengikuti budaya. Ada tuntungnya. Makanya ada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hakim. Sebagai petunjuk kita ini harus apa gerang hidup. Tidak mengikuti budaya. Contoh, belum kira kalau ini diteruskan bisa jadi budaya. Contoh, ini hari ini, bukan hari ini ya, beberapa tahun terakhir tuh ulun amati beberapa kasus tentang sebutlah tentang fenomena pernikahan yang terjadi di dunia remaja kita saat ini. Anak-anak muda kita ketika memilih untuk menikah, tidak hanya remajanya, bahkan diamini oleh orang tuanya. Imbah menikah apa yang terjadi? Yang dilakukan pertama, pakai alat kontrasepsi. Kenapa alasannya? Takutan jadi beban. Kalau kena anakan langsung, kalau jadi beban. Belum lagi sukses lagi. Jadi ada tuh yang kadawani, ini sampai ke ulun ceritanya. Jadi ada orang tua yang tidak berani mengadakan walimatul urus. Nikahnya siri. Kada beramian. Alasannya kenapa? Alasannya anaknya langnakian non binian masih honorer. Takutan merami akan anak. Kalau pinakena baanakan. Dan ternyata setelah ulun rekam beberapa cerita dari informasi yang ulun terima terkait masalah permasalahan rumah tangga di anak-anak awal pada mereka yang di awal-awal pernikahan, banyak tuh kasus seperti akan membudaya awal nikah itu kada mau bisi anak. Karena apa? Takutan.
pakai memberi makan. Belum sukses lagi. Nah, jadi dan ini kemudian menjadi budaya. Maksudnya dikhawatirkan menjadi budaya. Karena menjadi pembenaran untuk siapa saja. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah pentingnya. Kenapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kita itu dikuasai oleh budaya. Tapi budaya kitalah yang tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang baik yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, silahkan kita hidupkan di tengah masyarakat kita. Tapi sesuatu budaya yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hendaklah kita tinggalkan. Sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sementara yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan ini adalah ini. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi tema selanjutnya. Jadi, ulun garis bawahi lagi, bahwa untuk membangun kepribadian yang kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah menegakkan tauhid, menegakkan mental tauhid. Yang kedua, kemudian dibekali dengan keinginan kita untuk mengilmui. Karena kita tidak akan pernah tahu, kita siap berpegang Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa belajar, bagaimana kita tahu mana itu Al-Quran, mana itu As-Sunnah. Maka dengan sibuk kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah, maka dengan sendirinya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita, mengokohkan jiwa kita dalam ketawakalan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hambanya bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surganya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.